Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga dimanapun mahasiswa berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran ke-6 mata kuliah Governansi Digital, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai e-government, e-governance, dan juga mengenai e-service. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai e-complaint. Jadi dalam pertemuan ke-6 ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai konsep dasar keluhan pelanggan. Lalu yang kedua mengenai e-complaint. Dan yang ketiga mengenai contoh-contoh dari e-complaint. Sebelum kita masuk ke e-complaint, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang komplain atau keluhan. Jadi salah satu hal yang pasti ada dan harus diperhatikan dalam sebuah pelayanan publik adalah keluhan pelanggan. Keluhan sendiri merupakan segala tindakan atau aksi yang dilakukan masyarakat sebagai akibat dari adanya kekecewaan, ketidakpuasan, ataupun penderitaan yang dialami masyarakat setelah menggunakan produk atau layanan tertentu dari suatu organisasi. Dan keluhan ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk aktif dari masyarakat penerima layanan dalam menunjukkan ketidakpuasannya. Keluhan ini muncul ketika konsumen atau pelanggan mengalami kegagalan pelayanan publik, seperti misalkan tidak memenuhi harapan, perlakuan yang tidak pantas atau tidak sopan dari si pemberi layanan, atau layanan yang tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan janji yang diberikan, kelalaian, ketidakkonsistenan, dan lain sebagainya, di mana keluhan itu ditunjukkan ketika mereka berhubungan dengan pejabat publik. Keluhan ini dapat dinyatakan secara verbal seperti melalui kontak langsung maupun melalui telepon. Juga dapat disampaikan secara nonverbal, seperti misalkan melalui surat, email, SMS, webpage, buku keluhan, dan lain sebagainya. Yang kemudian keluhan ini diterima oleh pegawai dari lembaga atau organisasi terkait. Seperti yang sudah disampaikan bahwa keluhan atau komplain ini memiliki peranan penting dalam suatu aktivitas pelayanan publik. Mengapa? Karena pertama, keluhan pelanggan dapat menunjukkan ketidakpuasan pelanggan dalam suatu pelayanan. Yang kedua, keluhan pelanggan mengandung sebuah informasi mengenai tentang berbagai permasalahan dalam suatu proses pelayanan publik. Yang ketiga, keluhan pelanggan ini dapat membantu lembaga atau organisasi penyedia pelayanan publik untuk menyelesaikan masalah dan mengembalikan kepuasan dan kepercayaan dari pelanggan. Dan yang keempat, tentunya keluhan pelanggan ini dapat memicu organisasi atau lembaga pemberi layanan publik untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Lalu kita akan masuk ke e-complaint. Apa itu e-complaint? Sesuai namanya, e-complaint atau electronic complaint, yaitu pelayanan penanganan keluhan yang dapat dilakukan secara elektronik, apalagi di era yang berbasis digital ini. E-complaint umumnya merupakan media atau sarana elektronik yang disediakan oleh suatu lembaga penyedia layanan bagi pelanggannya, agar para pelanggan tersebut bisa menyampaikan keluhan, saran, masukan, ataupun kritikannya. Dan e-complaint ini tidak hanya disediakan oleh pihak swasta, tapi juga oleh lembaga pemerintah. E-complaint ini umumnya dilakukan melalui beberapa sarana. Yang pertama adalah email, yang kedua sosial media, yang ketiga website, dan juga aplikasi e-complaint. Jadi e-complaint ini digunakan untuk menyampaikan keluhan atau pelayanan publik ataupun swasta, baik pelayanan yang masih bersifat konvensional ataupun sudah berupa e-service, di mana untuk e-service ini teman-teman sudah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan biasanya tiap lembaga atau perusahaan memiliki media e-complaint masing-masing.
e-complaint ini muncul sebagai sarana atau media yang dapat memudahkan pelanggan dalam menyuarakan keluhan atau pendapatnya. Jadi sebelum ada e-complaint ini, umumnya penyampaian keluhan itu masih dilaksanakan secara konvensional, misalkan dengan mengisi buku keluhan, kotak saran, telepon, atau secara tatap muka. Lalu adanya kurangnya kejelasan tentang waktu maksimal atau atas respon penanganan keluhan. Jadi bisa saja pelanggan atau konsumen memberikan keluhan, tapi tidak tahu kapan sih pemberi pelayanan itu akan memberikan respon atas keluhannya. Lalu yang ketiga, kadang keluhan itu kurang respon atau bahkan diabaikan. Dan selanjutnya, terkadang pelanggan juga merasa segan atau takut karena identitas mereka tidak bisa dirahasiakan ketika menyampaikan keluhan. Jadi mungkin kadang walaupun si pelanggan atau konsumen ini merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan, tapi karena segan atau takut ketika identitasnya terbongkar, akhirnya tidak jadi memberikan komplain atau keluhan. Padahal mungkin itu penting untuk peningkatan kualitas dari pelayanan yang diberikan. Lalu setelah ada e-complaint, akhirnya beberapa manfaat yang sebelumnya tidak dirasakan pun jadi dirasakan oleh konsumen atau pelanggan semenjak ada e-complaint. Beberapa di antaranya adalah pelanggan diberikan kemudahan akses dalam proses penyampaian keluhan, sehingga harapannya tentu agar masyarakat itu mau lebih aktif dalam memberikan keluhan. Yang kedua, e-complaint bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa kita harus datang secara langsung ke kantor si penyelenggara. Lalu yang ketiga, adanya kejelasan prosedur dan batas waktu dalam respon penanganan keluhan. Yang keempat, adanya kejelasan status keluhan pelanggan melalui menu tracking. Yang kelima, adanya respon yang cepat dalam penanganan keluhan karena biasanya banyak instansi atau lembaga yang saling terkait melalui e-complaint. Dan yang keenam, identitas pelanggan bisa dirahasiakan atau anonim. Beberapa e-complaint yang bisa kita tujukan kepada pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik, yaitu misalkan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, itu ada Medsos Pemda Kabupaten Banyumas, lalu ada Medsos HAI, lalu mungkin penyampaian keluhan melalui website PDAM, melalui website PLN, pemadam kebakaran, dan juga lain sebagainya. Selain diadakan oleh pihak pemerintah, e-complaint ini juga disediakan oleh pihak swasta, misalkan e-complaint ke Shopee, ke bank, ke Gojek, ataupun penyedia layanan swasta lainnya. Akhir-akhir ini, teman-teman mahasiswa dapat juga melihat bahwa banyak e-complaint yang diajukan melalui media sosial, bahkan kemudian komplain tersebut menjadi viral karena bisa memancing perhatian publik, dan juga sebagai salah satu efek dari mudahnya orang mengakses media sosial, sehingga informasi apapun yang ada di media sosial pun menjadi cepat tersebar. Misalkan beberapa contoh, yang pertama adalah komplain masyarakat terhadap adanya indikasi pelanggaran karantina oleh Rachel V-nya beserta petugas yang bersangkutan. Lalu selain itu ada juga komplain masyarakat atas kebijakan harga tes PCR. Lalu yang baru-baru ini sempat viral dan teman-teman mahasiswa mungkin mengikuti, juga komplain dari salah satu konsumen dari Es Teh Indonesia yang melakukan komplain, yang pada akhirnya komplain tersebut menjadi viral dan juga mendapatkan respon secara aktif dari pihak Es Teh Indonesia, yaitu dengan memberikan somasi. Lalu kemudian dari konsumen memberikan meminta maaf, dan bahkan kasusnya masih berlanjut. Nah, beberapa contoh-contoh e-complaint lainnya dapat teman-teman lihat di PowerPoint yang telah saya share di LMS. Yang pertama adalah e-complaint melalui situs PDAM Banyumas. Lalu ada, ini saya ambil beberapa contoh ya yang ada di Kabupaten Banyumas,
yang tadi PDAM Banyumas, lalu ada e-komplain Polres Banyumas, lalu e-komplain melalui media sosial. Nah, ini ada yang melalui Instagram, juga ada e-komplain mengenai sinyal data seluler yang mati sudah dan berlangsung selama 3 jam. Nah, teman-teman bisa melihat di situ komplain yang diberikan melalui Instagram langsung direspon oleh pihak Telkomsel. Nah, jadi dapat kita lihat salah satu dampak dari adanya komplain yaitu adanya fast respon terhadap komplain yang diberikan. Yang tentu tujuannya, harapannya agar dapat semakin cepat pula adanya peningkatan kualitas dari pelayanan yang diberikan. Juga ada komplain situs resmi dan terintegrasi, yaitu dalam situs lapor.co.id. Nah, jadi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia itu banyak yang belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Jadi masing-masing organisasi penyelenggara memiliki dan mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan sama sekali tidak ditangani atau tidak direspon oleh organisasi penyelenggara dengan alasan bahwa pengaduan itu bukan masuk dalam ranah wewenangnya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance, maka perlu untuk menyediakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu pintu, yaitu melalui situs lapor.co.id. Tentu tujuannya adalah agar masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional, di mana harapannya juga agar pemberian respon dan peningkatan kualitas dapat dilakukan secara lebih efektif. Dan ada pula pembentukan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional oleh pemerintah Republik Indonesia, yang untuk lebih lengkapnya dapat teman-teman baca melalui PowerPoint yang sudah tersedia. Dan mungkin itu saja mengenai pembahasan dalam video pembelajaran kali ini. Silakan lebih lengkapnya teman-teman membaca dan mempelajari PowerPoint yang telah disediakan. Dan juga jangan lupa untuk pertemuan ke-6 ini akan ada tugas yang diberikan. Jadi harapan saya silakan teman-teman mengerjakan semua tugas yang diberikan dan juga diskusi. Nah, jadi untuk beberapa pertemuan mungkin teman-teman ada yang belum aktif mengikuti diskusi. Harapannya dalam pertemuan 6 ini teman-teman lebih aktif dalam mengerjakan diskusi dan juga mengerjakan tugas, karena dua hal itu akan nantinya menjadi komponen penilaian bagi teman-teman semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.